Ketika udah masuk waktu maghrib, malaikat bakal kebingungan, merasa aneh kalau masih ada orang yang dosanya masih belum diampuni sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-mahmudu huwallahu jalla jalaluh wal musalla alaih wa huwa Muhammadun wa aluh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Amma ba'du, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di waktu yang sangat mulia ini Allah perkenankan kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid, di rumah Allah. Dan sampai hari ini Allah tanamkan di hati kita rasa nikmat dalam beribadah. Ini satu nikmat yang luar biasa. Ini satu anugerah yang begitu besar. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata qurratal ain. Allah jadikan salat itu sebagai penyenang hati kita. Dahulu baginda Nabi itu kalau udah lagi padat-padatnya, banyak masalah, banyak pikiran, banyak hal-hal yang membuat beliau terasa berat memikulnya. Ketika datang waktu salat, kata Nabi apa? Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, ayo senangkan hati kita dengan lantunan azan. Jadi lagi berat-berat ini, Nabi lagi banyak masalah. Cara healing, kalau anak muda sekarang bilangnya healing. Cara healing terbaik dari baginda Nabi adalah salat. Arihna biha ya Bilal. Senangkan kita dengan panggilan azan wahai Bilal. Ya. Beda sama sebagian orang. Sekarang kalau dengar azan berasanya udah azan lagi aja nih. Ini yang tukang azan jangan-jangan salah, cepet banget. Baru juga kelar kita sholat zuhur udah asar aja. Jadi kayak malah seakan-akan beban begitu. Kalau Nabi dulu arihna biha ya Bilal, senangkan kita wahai Bilal. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah. Allah masih tanamkan di hati kita kemauan, keinginan. Lagi enak-enaknya tidur tadi, bangun. Kira-kira jam segini masih ada nggak orang yang masih tidur ya? Hah? Oh banyak. Masih tidur, masih lelap. Tapi kita dibikin sama Allah nggak ada beban. Bangun dengan sukarela memenuhi panggilan Allah. Ini insya Allah bagian dari tadi arih nabiha ya Bilal. Senangkan kita. Tolong, ini saya banyak urusan nih Bilal, banyak masalah di kepala saya, banyak pikiran. Tolong tenangkan saya. Caranya gimana ya Rasulullah? Ini udah datang waktu sholat, ayo azan. Nah, sehingga panggilan azan buat Nabi adalah momen beliau untuk healing, ya, untuk bersenang hati, merasakan ketenangan jiwa, kebahagiaan yang luar biasa, mendapatkan undangan menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan salat sebagai
satu ibadah yang kita bisa jalani dengan rasa kebahagiaan di hati kita, nggak ada yang jadi beban gitu ya. Ada orang kalau udah habis sholat tuh, alhamdulillah, kayaknya beban banget, berasa sesuatu yang membebani hidup dia. Padahal justru sholat datang untuk menghilangkan beban dari kita. Justru sholat itu disyariatkan oleh Allah semata-mata supaya kita semakin dekat dengan yang maha kuasa, Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi kita di awal majlis tadi ada Arif baca doa yang dulu dibaca oleh Nabi, Allahumma barik. Kalau Nabi bacanya Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban, kita rubah sedikit, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kita biar bisa ketemu sama bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang mana ketika ada dua orang mu'alaf masuk Islam di waktu yang sama, bebarengan nih dua orang nih masuk Islam bebarengan ya, cuma yang satu lebih rajin ibadahnya daripada yang temannya. Yang satu nih ibadahnya luar biasa, sampai saking tingginya ghirahnya meninggalnya dalam peperangan, syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Temannya masih hidup. Cuma setahun setelahnya temannya kemudian nyusul meninggal juga. Ini Nabi Muhammad masih ada. Nabi Muhammad masih ada. Seketika tidak lama setelah meninggal yang kedua ini, ada seorang sahabat yang melihat mereka berdua. Dalam mimpinya sahabat ini melihat yang barusan meninggal nih, beda setahun, yang barusan meninggal, yang ibadahnya biasa-biasa aja, yang meninggalnya juga biasa-biasa aja, ternyata derajatnya lebih tinggi daripada yang ibadahnya lebih rajin, meninggalnya pun syahid dalam peperangan. Diceritakanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, saya begini. Kok bisa ya? Padahal mah temannya yang duluan meninggal tuh meninggalnya syahid perang membela agama Allah. Kalau ditanya ibadahnya lebih rajin. Yang kedua mah istilahnya paling yang wajibnya doang. Adapun yang pertama meninggal dia lebih rajin, yang sunnah dia kerjakan dan lain sebagainya. Kok bisa begitu? Nabi bilang kagak usah heran. Kenapa ya Rasulullah? Sebab yang kedua nih dia mendapatkan satu kali Ramadan lebih banyak daripada yang pertama. Itulah yang membuat dia membalap derajat sahabat yang pertama tadi. Dia masuk Islamnya bebarengan, yang atu ibadahnya luar biasa sampai meninggalnya syahid, yang atu lagi ibadahnya wajib-wajibnya aja, meninggalnya juga agak biasa-biasa aja, cuma dia mengalami Ramadan lebih banyak. Ibaratnya katakan ini 5, ini 6 kali nih puasanya Ramadannya, sehingga di perbedaan itulah yang membuat dia punya derajat lebih tinggi, mengalahkan yang pertama tadi. Nah kita insya Allah nih bentar lagi sebulan 2 hari gitu kali, sebulan sehari, sebulan 2 hari bakal ketemu sama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih, tahajud, bisa baca Quran, bisa mentadabburi Al-Quran, bisa makin akrab sama Al-Quran, fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, ngomong-ngomong kita udah di akhir bulan Rajab. Apa udah pindah? Belum cek lagi kita nih. Romannya masih di akhir romannya nih.
Iya, 30 Rajab ini. 30 Rajab, benar gak? 30 Rajab, hari terakhir. Kalau memang hari ini bulan Rajab itu istiqmal sampai 30 hari, ini hari terakhir. Sampai ntar maghrib masuk bulan Syaban. Masuk bulan Syaban. Maka ibarat main bola udah masuk injury time. Udah masuk menit-menit terakhir. Bagi siapa orang yang masih belum mendapatkan ampunan yang sangat banyak yang Allah turunkan di bulan ini, maka masih ada kesempatan satu hari ini untuk dirapel gitu. Yang istighfarnya masih rada kurang kemarin-kemarin, diqadha dah nih hari, diqadha. Sebab nanti di akhir ketika udah masuk waktu maghrib, malaikat bakal kebingungan, merasa aneh kalau masih ada orang yang dosanya masih belum diampuni sama Allah. Ini bagaimana orang ini, kata malaikat. Udah segitunya Allah tambahin ampunan banyak banget, dilipat gandakan, masih aja belum diampuni. Males banget istighfarnya. Sehingga kita melihat apa kata Nabi, tuba, beruntung. Siapa nih yang beruntung wahai Rasulullah? Oh, yang beruntung itu adalah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, beruntung siapa? Liman wajada, bagi orang yang nanti dia akan mendapatkan fi sahifatihi, di dalam buku amalannya, istighfaran katsira. Dalam hadis begitu, dia bakal dapat banyak. Oh, ternyata saya sering istighfar nih, alhamdulillah, beruntung dia. Sebab apa? Sebab dosa-dosa yang maksiat-maksiat yang dikerjakannya hilang langsung diampuni. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal ingkar janji. Allah udah bilang istighfar diampunin, ya diampunin. Tapi maksiat lagi, habis itu istighfar enggak? Istighfar, diampunin lagi. Habis gitu dia maksiat lagi, habis itu istighfar enggak? Istighfar, diampunin lagi. Beruntung orang yang banyak istighfarnya. Beruntung. Nabi bilang begitu. Kita kudu percaya. Sampai-sampai ada yang disebutkan dalam kitab-kitab tempo dulu, kitab-kitab jadul itu diceritakan ketika ada seorang malaikat yang ingin melaporkan kepada Allah akan perilaku seorang hamba yang baru saja bermaksiat. Dia lapor, dia bilang, ya Allah, si fulan minal bashar, seseorang ini dari kalangan manusia, barusan aja bikin dosa, barusan aja maksiat. Saya sebagaimana yang kau tugaskan, saya izin nih mau nyatet di buku catatannya, dia barusan bikin dosa. Kata Allah sama malaikat tersebut, bilang, tamahal, tunggu dulu. Kenapa tunggu ya Allah? La'alla abdi an yatub wa yarja ilaihi. Tar dulu, bentar lagi mungkin dia bakal istighfar nih, saya lagi tungguin aja. Kalau dia tobat, istighfar, dan dia mau mengakui kesalahannya, minta maaf, langsung saya maafin. Nggak usah dikotorin tuh bukunya dengan catatan keburukan. Jadi segitunya Allah tuh nungguin kita istighfar. Kapan nih? Ya udah salah, kenapa kagak pada istighfar ya? Gitu. Kan kita aja manusia aja begitu. Kalau ada orang bikin salah, minta maaf, kita maafin. Anak kita bikin salah, kita maafin. Walillahil matsalul a'la. Kalau kita manusia aja yang ciptaannya bisa begitu, apalagi yang Maha Pemaaf. Makanya kan kita dengar Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu bagaimana? Nabi Nuh, Masya Allah, ditolak sama umatnya, berdakwah ratusan tahun,
ditutup telinganya. Kalau Nabi Nuh lagi ngomong, itu umat nutup telinganya begini. Bajunya diangkat biar nggak kelihatan tuh Nabi Nuh. Begitu. Habis gitu, setelah sekian ratus tahun, Nabi Nuh dicampakkan, Allah diduakan, tidak dimuliakan, tidak disembah. Ketika sudah sekian ratus tahun masih dibuka ternyata tuh pintu ampunan. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Umat saya, ini udah hampir 1000 tahun ini kalian maksiat mulu. Cukup udah, istighfar dah. Innahu kana ghaffara. Kalau kalian mau nih nurut sama saya kali ini nih, kalian udah sekian 950 tahun maksiat terus, nggak pernah menghamba kepada Allah, nggak pernah hargain nabinya Allah nih, utusannya Allah. Nah sekarang saya mau bilangin nih, istighfar ya, istighfar kalian. Itu semua itu dosa-dosa bakal diampuni. Innahu kana ghaffara, diampunin tuh. Akuin kalian salah selama ini. Kalian itu nggak berada di jalan yang benar. Ntar mau mati terus bagaimana nasib kalian? Istighfar ya, minta maaf sama Allah. Innahu kana ghaffara. Dilupain tuh yang hampir 1000 tahun kalian maksiat, dilupain sama Allah. Asal mau ngakuin kesalahan, asal mau ya mulai nurut, ya mulai patuh, mulai sembah, menghamba kepada Allah tabaraka wa taala. Innahu kana ghaffara. Padahal sekian banyak tuh salahnya, sekian banyak salahnya. Nabi datang dia begini, Nabi datang dia tutup mukanya biar nggak kelihatan tuh wajahnya Nabi. 900 sekian puluh tahun, udah sekian banyak tuh kesalahan, tetap kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Ayo istighfar ya, innahu kana ghaffara. Sungguhnya dia itu maha mengampuni dosa. Asal kalian mau nurut sama saya sekarang nih. Apa kata Nabi Nuh? Yursilis samaa alaikum midrara. Nanti kalau kalian mau nurut istighfar, Allah bakal turunkan air hujan. Sebagaimana air hujan itu bisa akan menjadikan tanah yang kering kerontang menjadi subur, nanti hati kita juga akan diturunkan oleh Allah anugerah supaya hati ini hidup. Wa yumditkum bi amwalin. Ntar harta kalian bakal ditambah. Wa banin, anak-anak kalian saleh salehah. Ya, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Enggak cukup di situ. Kalau kamu nurut sama saya nih kali ini nih, saya jamin Allah bakal masukin kalian ke dalam surga. Coba bisa dibayangin tuh. Udah segitu banyak kesalahan, tapi dengan berkahnya istighfar, kata Nabi Nuh, mereka bakal diampunin sama Allah, diturunkan air yang sebagai bentuk rahmat dari Allah, ditambah rezeki, dijadikan anaknya soleh-soleha, dimasukkan ke dalam surganya Allah yang telah dipersiapkan di dalamnya begitu banyak kenikmatan bagi hamba-hambanya yang mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyat ini istighfar. Dahsyat luar biasa. Maka tadi malaikat kebingungan, masih ada orang di bulan Rajab ogah-ogahan istighfarnya. Kata malaikat, ya udah dah, habis mau kapan lagi? Kalau di bulan Rajab di mana Allah lipat gandakan ampunan kalian masih ogah-ogahan, terus kapan lagi mau istighfarnya? Kapan lagi? Kan gitu. Itu adalah, padahal itu adalah bagian daripada persiapan kita. Jadi Nabi bukan hanya minta itu di awal Ramadan, tapi dari mulai Rajab udah dibikin muqaddimahnya tuh. Allahumma barik li fi Rajab, Sya'ban, balaghna Ramadan. Jadi ini bagian dari satu kesatuan, mendapatkan hasil di bulan suci Ramadan, maka persiapannya udah harus dari bulan Rajab. Nah ini kita di hari terakhir bulan Rajab, maka sepatutnya kita manfaatin dah. Ayo dirapel dah, yang belum nih dirapel.
perbanyak istighfar hari ini. Lagi masih ada kesempatan. Ibaratnya kalau kita umatnya Nabi Nuh nih, itu dia Nabi Nuh masih bilang tuh, "Hai, masih ada waktu nih, istighfar dah. Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Apalagi setelahnya, "Wa malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian enggak takut sih sama Allah? Kenapa sih? Kenapa sih enggak pernah mengkhawatirkan dosa-dosa yang kalian kerjakan? Kenapa? Emang merasa aman? Makanya orang yang al-faqih, kullun faqih. Apa ciri orang faqih? Orang yang beragama dengan baik, la yakhafanna illa dambah. Dia enggak takut kecuali aman dosanya sendiri. Yang dia khawatirkan dosanya sendiri. Yang dia lagi pikirin dosanya sendiri. Itu al-faqih, kullun faqih. Ciri orang yang faqih, la yakhafanna illa dzambah. Tidak khawatir kecuali terhadap dosanya sendiri. Habis kita yang bakal tanggung jawab tuh. Kita yang bakal dimintain, ditanya-tanya nanti di persidangan Allah. Di persidangan yang majelisnya itu nanti hakimnya langsung Allah. Udah nggak bisa lagi sogok menyogok. Semuanya udah terdata dengan sangat baik. Nah, sebelum nanti kita disodorkan itu buku kita yang penuh dengan dosa, cepat-cepat istighfar. Biar nanti Nabi bilang, beruntung tuh orang, sebab dia udah banyak istighfar, dan Allah tidak akan melanggar apa yang telah dijanjikannya. Itu dosa-dosanya semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kau enggak takut sama Allah? Kenapa kau enggak khawatir menghadapi hari yang begitu menakutkan? Hari yang dimana nanti mali hadzal kitab. Ini kitab apaan nih? Masya Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya ada. Semuanya ada tuh di situ, catatan 60 tahun saya hidup, detik demi detiknya ada tuh. Waduh, semuanya. Tidak ada yang tidak terdata. Nah, ketika di situ banyak istighfar, tuba, beruntung liman wajada, bagi orang yang mendapatkan fi sahifatihi, di buku amalannya, istighfaran katsira, istighfar yang sangat banyak. Maka dari itu, sekali lagi kita masih ada di hari terakhir bulan suci Rajab, bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan yang haram. Kita sering dengar kalau ke Mekah tuh namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kenapa? Karena banyak hal yang diharamkan di situ. Diharamkan berdebat, diharamkan berantem, diharamkan bahkan membunuh hewan aja diharamkan. Nyamukkah itu, semutkah, demi memuliakan Masjidil Haram. Nah, di bulan Rajab ini juga banyak sekali hal-hal yang diharamkan. Perang nggak boleh karena memuliakan bulan yang suci ini. Tapi kita tahu bahwa sampai hari ini bulan Rajab udah mau habis, tapi saudara-saudara kita masih terus diserang, terus dibombardir, terus bom, ditembakin. Kita doain mudah-mudahan segera mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Zionis Israel dihancurkan sehancur-hancurnya, orang Amerika dihabiskan sehabis-habisnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sekarang mau bentar lagi kita bakal berpesta demokrasi. Kita bakal memilih pemimpin yang baru. Maka gunakan hati nurani, kira-kira siapa yang bisa kita pilih. Dan satu hal, bahwa kita semua adalah pemimpin bagi diri kita. Kita juga harus menjadi sosok yang layak untuk jadi pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita di rumah.
Sebagaimana kita tiap hari sekarang, mau yang ada di kantor, mau yang ada di warung, semuanya bahas itu. Kalau menurut aneh sih si ini tuh lebih cakep, kalau si enggak, si dia mah begini. Karena dibahas klasifikasi pemimpin yang baik begini kudunya. Nah, kita juga pemimpin bagi diri kita. Udah sejauh mana kita layak menjadi pemimpin? Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian, minimal terhadap diri kalian sendiri. Kita lihat di zaman Nabi Musa, pemimpinnya waktu itu presidennya Fir'aun, jahatnya orang. Kalau mau bicara cari pemimpin yang ideal, hari itu sangat tidak ideal. Tapi Nabi Musa adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, enggak pengaruh. Fir'aun mau jahat, mau zalim, dia tetap baik, dia tetap saleh, dia tetap menjadi pemimpin yang baik untuk dirinya sendiri. Di satu sisi kita lihat di zaman kepemimpinan Nabi Muhammad, tapi orang yang enggak sholat di zaman itu ya udah, dia nggak bisa dapat apa yang telah Allah berikan. Padahal pemimpinnya udah paling baiknya pemimpin. Pemimpinnya adalah Nabi Muhammad, tapi masih ada Abu Lahab waktu itu, masih ada lagi siapa namanya, Abu Abudah itu, yang lain-lain masih ada. Padahal kalau mau bicara ideal nggak pemimpinnya, wah nggak ada yang lebih ideal lagi dari itu. Mau cari yang lebih dari Nabi Muhammad nggak ada. Tapi orang yang tidak bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri percuma. Sehingga sebenarnya tolak ukurnya ada pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita punya kelayakan. Ada orang kagak sholat, wah kalau gua mah kalau pemimpinnya dia ini mudah-mudahan nih negeri kita bakal makin bagus. Udah jadi itu pemimpin yang dia harap-harapkan, dia aja masih nggak sholat. Buat apa? Buat apa? Dianya masih malas hadir pengajian. Dianya masih buat apa? Jadi sebenarnya adalah yang paling utama adalah diri kita sendiri. Adapun hal-hal al-asya al-kharijiyah, apa-apa yang sifatnya eksternal itu ya itu bisa membantu aja. Tapi intinya adalah diri kita masing-masing. Kita harus jadi pemimpin yang layak bagi diri kita. Pemimpin yang layak, oh harus adil dong. Pemimpin mah kan kudu adil. Nah, kita harus adil sama diri kita. Pemimpin tuh harus perhatian yuk sama nasib kita ntar di akhirat. Kita perhatiin diri kita sendiri. Nasib kita bagaimana ntar di akhirat? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang baik buat diri kita atau belum? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kakeknya Habib Ali, Masya Allah, bilang wa ta'atuhu ghinad darain falzam wa fiha al-izzu lil-abdi dhalili wa fi asyanihi 'arun wa narun wa fiha al-bu'du min khizyin wa bilid. Dalam ketaatan kepada Allah, seorang hamba bakal dapat kecukupan, kekayaan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Ya, dalam ketaatan kepada Allah, dan dia bakal mulia sebab dengan ketaatan itu dia dekat sama yang maha mulia. Adapun wa fi asyanihi, kalau orang maksiat, arun wa narun, membawa kepada keburukan dan akan mengantarkan kepada neraka. Wa fiha al-bu'du min khizyin wa bili. Jadi kita di akhirat nasib kita gimana? Seseorang akan dikatakan berhasil kalau dia berhasil melewati sirat. Itu sebelum orang bisa melewati sirat belum bisa dikatakan berhasil. Si fulan, wah sekarang dia mau udah berhasil, dia mau Masya Allah hebat berhasil. Oh gitu. Emang dia udah berhasil melewati sirat? Ya belum sih. Ya belum tentu berhasil. Ntar tunggu dulu.
dikatakan berhasil adalah orang yang berhasil melewati sirat wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, itu orang berhasil. Masuk ke surga, udah dapat cap. Nih dia berhasil. Tapi orang yang jatuh tergelincir masuk ke neraka itu orang yang gagal. Tergantung kita. Sa'id bin Musayyib juga bilang begitu, ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Seseorang itu kalau pengen memuliakan dirinya sendiri, pengen jadi orang yang berhasil, caranya adalah taat sama Allah, sebab nanti dia berhasil masuk surga. Wa ma ahanatha bimithli ma'siyatillah. Tapi kalau dia nggak bisa jadi pemimpin buat dirinya sendiri, kalah terus sama syaitan dan iblis dan hawa nafsunya, berarti ini orang-orang yang menghinakan dirinya. Sebab apa? Dia lagi nganterin nih dirinya. Diriku, ayo saya mau anterin kamu kemana? Ke neraka. Karena maksiat demi maksiat yang terus dilakukannya. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah kenikmatan bisa melaksanakan ibadah salat di masjid berjamaah, ada ngaji, terus kemudian habis ini ya kita insyaallah bisa menjalankan kegiatan rutinitas keseharian kita dengan baik. Mari sama-sama kita manfaatkan hari terakhir bulan Rajab ini dengan memperbanyak istighfar, mencari ampunan, menjemput ampunan dari Allah. Karena istighfar ini satu bacaan yang istimewa. Kata Nabi Nuh tadi, itu dosa-dosa yang sekian ratus tahun hilang. Ghafara, dia maha pengampun kok. Cuma dia lagi nungguin ente kapan mau istighfar. Dia lagi tungguin aja nih. Nah, kalau kata Habib Zain, guru kita Ustaz Zain, istighfar jangan cuma lisan, tapi dari hati. Itu lisan akan mengeluarkan kata-kata istighfar, tapi sebelumnya dimulai dari hati dulu. Ingat-ingat tuh dosa-dosa kita, akuin kesalahan kita kepada Allah, baru nanti kita ikrarkan, astagfirullah, saya minta maaf ya Allah, saya mohon maaf ya Allah, saya minta ampunan darimu ya Allah. Kalau kamu nggak mau ngampunin saya, siapa lagi yang bakal ngampunin saya? Maka hanya kepadamu lah kami meminta. Ya man idza sa'alahu 'abdun a'tah, wahai Allah yang kalau diminta sama seorang hamba pasti diberikan. Kaifa arju ghairak wal khairu kulluhu biyadik. Bagaimana saya meminta sama yang lain? Semua kebaikan ada padamu ya Allah. Ampunan hanya ada padamu, enggak ada sama yang lain. Terus saya mau minta sama siapa? Mau ngarap sama siapa? Mau ngarap sama manusia nih yang la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Mau ngapain? Saya hanya mengharap kepadamu ya Allah. Semua kebaikan ada padamu. Jadi gantungkan harapan kita hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lama-lama, ntar masakannya di bawah adem. Wah, adem. Ada masakan ada enggak? Oh, ada. Alhamdulillah. Jadi kalau kata almarhum Habib Muhammad, ntar kalau lama-lama nasinya jadi rengginang nanti. Jadi rengginang. Itu saja mungkin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.